salasun muhlikatun, 3 yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama yang membinasakan kita ini adalah syuhun muta'un, sifat syuh yang selalu ditaati, diikuti. Syuh ini selalu diterjemahkan dengan pelit. Pelit ini dalam bahasa Arabnya 2, satu bakhil, satu syuh. Beda bakhil sama syuh begini. Bahasa Indonesianya diterjemahkan bakhil pun pelit, syuh pun pelit. Tapi sebetulnya beda. Bedanya begini. Misalnya kita pulang dari masjid ini, jalan ke tempat lontong sayur. Misal kita pun makan. Pas giliran membayar, saya keluarkanlah duit. Berapa harga lontong sayur di Air Joman? 10.000. Sebetulnya 10, tapi kan udah lama kenal 6.000 lah. Nah, kan? Saya keluarkanlah duit 6.000. Saya bilang, Bu, berapa Bu? Kata ibu itu semuanya 60 Pak, karena kalian 10 orang. Saya keluarkan 6.000. Saya bayar yang punya saya aja. Tak mau duit saya itu meleleh ke orang lain. Itu namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Kalau duit itu hanya untuk dia saja, itu namanya orang ini bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, dibilangnya kawannya, sakit pula perutku. Duit dia jangankan ke orang lain, ke perut dia sendiri pun tak mau dia. Duit dia disimpannya untuk beli sawit. Duitnya tak mau meleleh sama sekali. Itu namanya syuh. Jadi antara bakhil dengan syuh mana yang lebih parah? Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Subuh ini insyaallah kita selamat dari penyakit syuh. Amin. Kalau mau ngetes nanti balik dari sini, pergilah ke tempat lontong sayur. Biar nampak mana yang bakhil, mana yang syuh. Biasanya orang kalau dapat meteran, dapatnya meteran, itu dipakainya untuk mengukur orang apa untuk mengukur dirinya? Mengukur orang lain. Begitulah orang kalau udah pengajian, dipakainya untuk mengukur orang lain. Habis itu nanti makan, ini kawanku ini udah bakhil nih nampaknya. Kawan ini syuh. Kalau kita tidak, kita kalau dapat ilmu itu untuk mengukur diri kita tidak bakhil, kita tidak syuh, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dermawan, insya Allah. Amin. Makanya ada orang dikasihnya nama anaknya, siapa nama anak kau itu? Dermawan. Kenapa? Suka mencari derma. Dermawan itu bukan itu maksudnya. Dermawan itu dia suka berbagi kepada orang lain karena sudah selamat dari penyakit syuh. Yang membinasakan yang pertama manusia ini adalah syuhun muta', sifat bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Polit, pedangki. Yang dipeturutkan manusia ini makin tua makin pelit atau makin dermawan? Mengaku orang ini. Manusia ini kata orang, ibu kenapa tak bersedekah Bu? Nantilah Pak Ustadz, anakku masih sekolah. Nanti kalau udah tamat anak ini sekolah, insya Allah. Begitu tamat anak sekolah makin pelit. Kenapa? Anak kuliah pula. Biaya makin mahal. Semester belum dibayar. Mau uang ujian, mau uang wisuda lagi. Sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Nantilah Pak Ustadz, kalau udah wisuda anakku ini insya Allah aku mau menyumbang. Begitu anak wisuda tak juga. Kenapa? Anak mau kerja pula, menyiapkan duit sogoknya lagi. Betul tidak? Betul. Betul semua kata orang. Begitu anak udah kerja, nanti kalau anakku ini udah kerja insya Allah aku mau menyumbang Pak Ustadz. Begitu anak udah kerja tak juga. Kenapa? Biaya nikah lagi. Tahu dah berapa sewa gedung. Bukan cukup sekarang pakai layar tancap. Nantilah Ustaz kalau anak ini udah nikah insya Allah. Begitu udah anak udah nikah pelit juga. Kenapa? Mengandung pula cucu mau lahir. Takut operasi sesar.
Menantu tadi asik tidur siang. Jadi kalau dipeturutkanlah bakhil ini sampai mati kita tidak akan pernah bersedekah. Ini kita ini sekarang di daerah mana ini? Erjoman. Saya tak tahu. Berangkat dari Silote, pejam mata saya tiba-tiba sampai pokok karet. Pejam sekali lagi nampak sawit. Pejam sekali lagi nampak masjid. Orang daerah Erjoman ini, daerah lingkungan masjid kita ini, orangnya sudah selamat semua dari penyakit bakhil. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya bagus. Ini menunjukkan orangnya mewakafkan tanah. Ke belakang saya tadi wudhu, tempat wudhunya bagus, toilet, kerannya banyak, tengok. Entah hidup atau tidak, wallahu a'lam. Hidup. Tak ada lagi tanah tempat parkirnya, keramik turun sampai ke bawah. Dah itu pula lantai teruslah sampai halaman sana, pagar pula cantik. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini, kalau dia meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kalau dia masih hidup diberkahi Allah rezekinya. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alakum tahuran. Begitu cara mendoakan orang yang berwakaf bersedekah. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Kalau hafal. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu nanti ada orang minta doa kan. Bu, ibu kan orangnya pengajian, ya tolong doakan bu sedekah kami ini. Kalau ditanya apa doa ibu, so kau tanya, antara aku sama Allah aja lah. Nah, macam mana cara mengobati penyakit bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin pedangki, bin polit tadi? Cara mengobatinya adalah pergi ke rumah sakit, menengok orang sakit. Sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker. Ada guna duit di situ? Ada. Guna duit untuk Pak Dokter semuanya. Duit bisa banyak, dokter bisa dibayar, rumah sakit bisa dibeli kalau orang kaya. Tapi ada satu yang tak bisa dibeli. Apa dia? Kesehatan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita nih yang sakit, diangkat Allah penyakitnya. Amin. Yang udah sehat-sehat nih mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Kalau mau menengok tak ada harganya duit, pergilah ke liang lahat di kuburan. Bisa dipakai untuk menyogok mungkar nakir. Bisa disogok untuk menyogok malaikat maut. Malaikat maut, tambahlah umurku, ku kasih 3 miliar. Bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mati. Mimda tema ya bawati. Modar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disebut dengan bakhil, pelit, syuh yang diperturutkan tadi. Kalau diperturutkan bakhil ini memang orang tidak akan pernah mau berzakat. Siapa yang penghasilannya 1 tahun 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. 85 gram emas itu berapa tuh Pak Ustadz? 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya udah naik 1.200.000, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Apalah banyak kali. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Siapa di antara bapak ibu ini yang penghasilannya 85 juta di total setahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau ditengok dari gayanya, orang ini penghasilannya seminim-minimnya 100 juta ini. Amin. Dari bunyi mengaminkannya aja pun tak yakin. Amin. Amin Pak Ustaz. Orang yang takut nyebut amin itu 2 kemungkinan. Pertama, karena takut ragu. Yang kedua, takut dicatat Bawaslu. Saya pun hati-hati juga ceramah sekarang. Udah diawasi Bawaslu, tak boleh. Ustaz jangan sebut partai, tak ada aku sebut partai. Ustaz jangan sebut nomor, tak ada aku sebut nomor. Ustaz jangan sebut capres, tak ada aku sebut. Ustaz tak boleh sebut nama, tak ada sebut. Cuman ku bilang, yang tidur di rumahku kemarin, itu pun kena tegur juga.
Tak boleh sebut-sebut calon presiden yang tidur di rumah Ustaz. Tahu yang tidur di rumah aku kemarin? Tahu. Tak boleh sebut itu. Yang kalian sebut lagi. Kalau bersebut tak boleh bersuara. Payah kali ceramah sekarang. Lama-lama nanti keluar peraturan ceramah mesti pakai isyarat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berapakah zakat dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi kalau ada tabungan Bapak Ibu setahun 2023 kemarin dapatlah 1 miliar. Amin. Berapalah zakatnya? 2.500.000 kalau 100 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ada orang dibayarnya lah zakatnya 100 juta. Ustadz, saya bayar zakat saya 100 juta. Kalau 100 juta zakat dia, berarti pendapatannya tahun itu, memang kalau belum sarapan nih Pak yang hitung-hitung memang. Kalau Tuan pergi ke Medan, hati-hati digigit belatung. Kalau awak belum sarapan, memang payah menghitung-hitung. Kalau ada orang membayar zakat 100 juta, itu berarti duitnya 4 miliar. Bapak berapa bayar zakatnya Pak? Aku bayar zakat 100 juta Pak Ustadz. Oh, berarti duit Bapak 4 miliar. Enggak, duitku cuma 400 juta. Loh, kenapa duit Bapak 400 juta Bapak keluarkan 100 juta? Bapak keluarkan 100, berarti Bapak salah hitung. Saya tak salah hitung Pak Ustadz. Kenapa Bapak keluarkan 100? Aku mau memancing rezekiku. Ada jenis manusia macam, cuman manusia yang macam gini tak banyak. Udah hampir-hampir punah lah. Perlu dibudidayakan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Banyaklah saya jumpa manusia yang unik-unik macam ini. Tapi tak banyak kali. Cara dia untuk menjolok rezeki itu adalah dibanyakkannya zakatnya, biar supaya diturunkan Allah. Dan memang manjur rupanya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Ini banyak orang ini berhitung-hitung sama Allah. Kau kalau berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Dikasihnya napas setengah. Baru tahu, tak sampai ke ujung. Bayar pajak lagi Ustaz. Belum bayar pajak lagi. Bayar pajak bukan main takutnya sama petugas pajak. Kalau bayar zakat tak ada takut sama sekali. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, syuhud muta'. Yang kedua, hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Semua hawa nafsu kalau diperturutkan binasa. Makan. Dalam Islam boleh makan? Boleh. Tapi ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Jangan semua yang kaki 4 dimakan. Jangan semua yang merayap pun dimakan. Kereta api pun dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang haram. Maka Ustadz, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa diciptakannya anjing? Kenapa diciptakannya babi? Itu untuk menguji kita ikut Allah atau tidak. Kalau memang Allah itu baik, kenapa diciptakannya setan? Allah menguji kita, apakah kita ini memperturutkan hawa nafsu atau tidak. Masalah makan, kulu, makanlah min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Minumlah yang baik. Boleh minum tua? Tak boleh. Boleh minum aren? Boleh. Kenapa? Ini memilah dan memilih. Nikah, silakanlah nikah. Yang dinikahi yang baik-baik saja. At-thayyibuna lit-thayyibat, memperturutkan hawa nafsu. Itulah mengapa kita disuruh mengenal hawa nafsu. Macam mana cara mengenal hawa nafsu? Disuruh berpuasa.
besok hari Senin. Siapa yang puasa besok hari Senin, mengkodok puasanya yang tinggal kemarin Ramadan, sekarang sudah masuk bulan Rajab. Ramadan kemarin belum diganti, ini sudah mau masuk Ramadan lagi, Rajab Syaban, gantinya hari Senin, dapat 3. Kodok dapat, puasa Senin dapat, puasa Rajab dapat. Tapi niatnya cuma satu saja, niatnya puasa kodok. Ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari kodok. Selalu saya Ustadz Somad nih kalau ceramah yang diingatkannya puasa ibu-ibu aja. Ibu memang tinggal 7, rupanya lakinya 17 hari tinggal. Faman kana minkum maridhan, siapa yang kemarin sakit, au ala safarin, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah yang kemarin musafir. Ustaz kemarin ada musafir? Ada. Berapa jarak musafirnya? Jarak qashar salat 89 km. Dari Air Joman ke Medan itu 180 km. Kalau tak percaya hitung sendiri. Bisa qashar? Bisa, lewat 89 km. Asal bisa qashar boleh tak puasa. Sampai di kereta api, makannya sate, dimakannya kerang, dimakannya udang. Datang orang, kau Islam, kenapa kau tak puasa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ada bapak-bapak, badannya tegap berotot, kumis melintang. Berbisik bertanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya tak puasa? Kenapa bapak tak puasa? Badan bapak sehat. Buah pinggangku udah dicabut dokter 1. Tak bisa aku tak puasa Pak Ustadz, tak boleh kerja berat, tak boleh tak masuk energi ke badan, aku mesti puasa. Maka kalau bapak tak bisa puasa, diganti di hari yang lain. Tapi di hari yang lain saya tak bisa puasa Pak Ustadz. Ramadan tak bisa, Syawal tak bisa, Zulqa'dah tak bisa, sampai mati tak bisa. Maka dibayarkan fidyah. Apa pula fitrah? Dibayarkan fidyah. 1 hari porsi makan 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lontong pagi 10, makan siang 15, makan malam 15, 10, 40. Jangan hitung-hitung sama Allah, hitung juga lah cendolnya, cuci mulutnya, buahnya, paketkan 50. Berarti yang tak bisa puasa sebulan berarti 50, 500, 1,5 juta. Hawa muttaba. Tapi kalau orang memperturutkan hawa nafsu, disuruh kita puasa untuk mengenal hawa nafsu. Jam 2 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau diplomat, mau pejabat, kalau udah jam siang mukanya pucat, lapar, haus, mau mengamuk aja bawaannya. Betul? Menengok air sungai ular di Medan, mau menengok sungai Delhi, mau menengok sungai, ditengok air sungai Danau Toba, rasanya mau diminum semua, tak hilang haus. Tapi begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk kurma 2 biji, hilang hawa nafsu. Itulah hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini semua rasanya. Anak-anak muda nih kalau sebelum nikah ini, wow, semua playboy cap tupai. Semua anak gadis orang mau dinikahinya. Tapi begitu sudah nikah, punya anak, pas ditanya, "Cemana?" "Cukuplah Pak Ustadz, satunya aja pun udah mau mati kayak puasa." Begitulah hawa nafsu ini. Maka yang paling bahaya ini adalah memperturutkan hawa. Kira-kira kalau manusia ini dikasih duit 1 ton emas, cukup apa tak cukup? Lau kana li bini Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ini bukit, di tengah ini ada lembah, isinya emas semua. Walan tamla fahu illa turab, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat tanah. Maksud disumbat tanah tuh mati, masuk liang lahat, masuk cacing tanah ke mulut, barulah kata dia cukup ya Allah. Makanya kalaulah orang tidak memturutkan hawa nafsu, selamatlah dunia akhirat. Doakan supaya yang ceramah ini pun tidak diperturutkan hawa nafsu. Amin. Karena tapi ustadz kan ustadz, masa ustadz digoda setan juga? Ustadz yang setan yang menggodanya ustadz setan juga. Dia memang setan, tapi di kalangan setan itu dia ustadznya setan. Kawasan Pak.
Ustaz kan tamat dari Mesir. Iya, yang menggoda itu juga setan dari Mesir juga. Anak-anak buah Fir'aun. Maka didoakan jamaah. Jamaah ini kalau mendoakan jangan doakan cuma anak bininya, doakan juga ya Allah Ustaz Somad itu pun janganlah lagi dia diperturutkan hawa nafsu, supaya kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jabatan, nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu. Selamat daripada hawa nafsu. Selama masih makan, selama masih minum, selama darah masih mengalir, maka pasti ada hawa nafsu. Kalau mau tahu nafsu sudah tak ada ketika ruh keluar dari jasad. Bapak Ibu pernah tak menengok, waktu nengok jenazah pas buka, tiba-tiba jenazah itu bilang, ada tak lontong sayur, katanya. Pernah nengok jenazah minta makan? Itu menunjukkan selama nafsu masih ada, artinya selama jasad ini masih ada ruh, masih bersemayam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Ustaz Somad, iya saya ini tak ada lagi hawa nafsu saya, berarti kau udah mati. Kita ini semua ada hawa nafsu, cuman bedanya ada yang memperturutkan hawa nafsu, ada yang bisa melawan hawa nafsu. Usahakan kalau pengajian subuh itu berhentinya masuk waktu maghrib. Bagaimana pengajian subuh masuk waktu maghrib, Pak Ustaz? Maghrib di Air Joman jam berapa? Jam 6 lewat 6 lewat 18 18.35. Maka kalau pengajian subuh buatkan sampai jam 6.35. Begitu cara mudah ngitungnya. 6.35 pagi nih Pak. Bukan 6.35 sore. Kalau 6.35 sore nanti dua gendangnya. Kalau tak ustadz tuh mati, jamaah tuh mati. Jadi kalau ada pengajian rutin subuh di masjid kita. Pas saya tanya ada, bingung jamaahnya, ada atau tidak? Dia mau bilang ada, takut karena tak pernah hadir. Mau bilang tak ada, takut ada. Jadi kalau mana tahu buat acara pengajian subuh nanti Ramadan, buatkan pengajiannya itu sampai waktu sesuai maghrib. Ini kan waktu ini berubah ini. Nanti kalau kebetulan maghribnya 6.15, berhenti pas jam 6.15. Gunanya untuk apa? Supaya kita berhenti itu masuk waktu sholat sunat isyraq. Pakai kop isyraq. Kalau pakai kap isyraq sirik. Kau sholat apa tadi? Aku sholat isyraq. Sholat sirik. Isyraq artinya sholat waktu terbit matahari. Sholat terbit matahari ini keutamaannya 4. Pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk iktikaf di masjid. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sampai terbit matahari. Kalau dilaksanakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Nah, udah buku kok ayam. Pertama, bakhil. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga. Kami perhatikan Ustaz Somad dari semalam ceramahnya di Silau Laut, di Air Joman, nanti di Tanjung Balai, 3 terus. Kenapa 3? Karena Kak Nur Aini ini nomor 3. Yang ketiga, fokus ini dulu, itu nanti. Yang ketiga adalah i'jabur rajuli li nafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Ini penyakit yang berbahaya nomor 3. Di antara kita ini semua yang ramai ini di masjid nih, siapalah yang paling bisa kena penyakit ujub, kagum? Saya ini yang paling bisa. Disediakan tempat di depan, diminta jadi imam, disediakan kursi. Orang nyari-nyari kursi, saya dikasih kursi. Disediakan meja, disediakan air putih. Sebentar lagi teh manis datang, kopi susu, bandrek. Sebentar lagi nasi, air masih mendidih. Jadi yang paling bisa kena penyakit ujub saya inilah, ujub. Penyakit ujub itu apa? Penyakit merasa kagum dengan diri sendiri. Pak Haji, pernah Pak Haji sholat di masjid di Air Joman? Wah, masjid itu aku yang bangun, kalau bukan karena aku.
Kalau bukan karena aku kemarin tak datang Ustaz Somad tuh kampung kita. Kalau bukan karena aku tak jadi tablik akbar. Kalau ada orang begitu, sikit-sikit aku bilang sama dia, Pak, di dalam Quran itu yang selalu nyebut aku ada 3. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qorun, yang ketiga setan, yang keempat Bapak. Sikit-sikit aku. 4 ya, Pak? 4. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu, kata Fir'aun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu harta yang banyak itu karena ilmuku, aku. Apa kata setan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Sikit-sikit aku. Nah, maka selalu nyebut aku. Saya apa Ustaz? Sama sih. Saya sama aku sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, apalah judul Ustaz Somad itu ceramah tadi? Ada 3. Apa yang 3 tuh? Entah aku pun tak ingat. Ngantuk kali aku tadi. Ustaz tuh kadang-kadang nampak aku 3. Yang pertama adalah bakhil. Yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga merasa kagum dengan diri sendiri. 3 itu jangan lupa. 3 yang ini dan 3 nanti tanggal 14 Februari. Saya ini Abdul Somad berdakwah dengan ceramah, mengajar di kampus-kampus. Tapi ada dakwah yang lebih paten lagi, berdakwah di parlemen, di kantor DPR Kabupaten Asahan. Berdakwah di situ. Kenapa? Guru mengaji. Guru mengaji, fakir miskin, anak yatim, penggali kubur. Siapa yang ngasih bantuan? Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Cuman sanggup mengasih 300 paket sebulan. Kami tak ada duit. Tapi kalau kita dengan kekuasaan, dibuatkan Perda Kabupaten Asahan, penggali kubur, guru mengaji, diberi santunan dari APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa, tapi syaratnya duduk di situ. Ustadz kalau gitu jangan ceramah lah di masjid, duduklah Ustadz di situ. Kalau aku duduk di situ, aku tak bisa ceramah lagi keliling. Aku mesti keliling. Aku ini bukan Ustadz ece-ece. Oke. Kalau aku duduk, jangan tepuk tangan, ini masih banyak lagi. Kalau duduklah aku di DPR itu. Aku mau ceramah ke Brunei Darussalam. Aku jadwalku ke Brunei setahun 2 kali, ke Sabah sekali. Aku profesor di University Islam Sultan Syarif Ali, profesor lagi di University Malaysia Sabah, profesor lagi baru diminta kemarin di University Malaka. Macam mana aku mau ceramah? Nah, maka aku tanyalah saudaraku, kakakku, ku tanya, siapa di antara kalian yang siap? Kalau siap nanti ku dukung, ku kampanyekan. Kata Kak Ani, aku siap, kata dia. Secara pendidikan dia S2, SH, MH. Siap kakak nanti? Siap. Nah, insya Allah nanti aku keliling 3 kecamatan. Kecamatan mana aja? Kecamatan Silolaut, Kecamatan Air Joman, Kecamatan mana lagi Kak? Tanjung Balai. Oke, kita mainkan nanti keliling. Siapkanlah, saya bilang. Nah, inilah saya datang nih keliling menyiap. Kira-kira jamaah mau tak memilih yang saya pilih? Dari bunyinya macam tak mau. Kami memang tak ada duit. Karena ini berjihad kita ini. Nanti kalau datang sampai tanggal 14 nih orang yang ngambil duit, ambil duitnya, tapi milihnya tetap pilih Kak Nur Aini. Setuju? Cocok? Alhamdulillah. Saya ini kan yang mau dipilih ini 5 ini. DPRD Asahan, DPRD Sumatera Utara, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden. Saya tidak semuanya ada 5 nih, tak ada. Yang ada cuman DPRD Asahan. Itulah Kak Nur Aini. Omak saya sama omak dia adik beradik kandung. Omak saya namanya Hajah Rohana, omak dia namanya Uwa Hajah Jareah, anak Siti Aminah. Siti Aminah nih anak Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Mana tahu nanti ditanya orang, apa hubungan Bu Nur Aini itu sama Ustaz Somad? Omak dia dengan omak Ustaz Somad, omak-omak. Jadi saudara macam mana lah saya? Sepupu. Kata-katanya itu masih ada keluarga Syekh Silau. Iya masih, macam mana? Entahlah. Syekh Abdurrahman itu Syekh Silau itu punya anak namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya anak namanya yang nomor 5 Hajah Jareah, nomor 10 Hajah Rohana.
Nomor 10 tuh Mak Ustadz Somad, nomor 5 tuh Mak Bu Nur Aini ini. Bisa Bapak Ibu jelaskan kalau ditanya orang. Kalau bisa, kalau ingat, kalau tak ingat, video ini kan ada diputar. Nih direkam lagi, nanti diputar lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang DPRD provinsi saya tak ada calon, yang DPR RI tak ada, yang DPD saya kemana-mana di Sumatera Utara ini itu ada ketua tim UAS namanya, yang menunjuk, yang mensurvei, menengok hotel, menengok, mencicipi makanan. Kalau ada racun situ dia mati duluan. Ada, namanya tim Ustadz Abdul Somad, namanya Bang Darwis. Mana tim Ustadz Abdul Somad? Bang Darwis, berdiri dulu Bang Darwis biar nampak jamaah nih. Inilah ketua tim Ustadz Abdul Somad. Bang Darwis Halomoan Harahap Halak Ita Sasudena. Tunggu dulu Bang Darwis, duduk dulu. Belum. Bang Darwis ini calon anggota DPD nomor 6. Nanti waktu buka kertas, yang mana yang tim Ustadz Abdul Somad itu? Kalau pergi ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Kalau ada kakak dan tim Ustadz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Ini dia orang. Ingat, yang tepuk tangannya ya cucu nanti. Tepuk tangan kan main semangat, baru cucunya lain. Kalau tak boleh, nanti tangkap Bawaslu. Pokoknya yang mana tidur di rumah saya kemarin tuh. Itulah cuman. Duduk Bang Darwis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita jawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya kalau di TV begitu. Kok ditengok dari tebalnya pertanyaan ini, azan-azan asar lah baru selesai. Cuman jamaah siap? Siap. Wah, luar biasa air zamannya. Bagaimana cara mendidik anak yang nakal, susah disuruh sholat? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi mendidik anak ini dari mulai mencarikan ayahnya. Bapak punya anak gadis kan? Bapak yang punya anak gadis kalau mau mendidik cucu, waktu mencarikan ayahnya. Bapak yang punya anak lajang kalau mau punya cucu soleh, waktu mencarikan omaknya. Makanya buatkanlah fit and proper test penerimaan calon menantu. Khusus untuk masyarakat Erjoman, ketua tim seleksi, serahkan nanti ke Bang Darwis, dia ikuti. Untuk tim seleksi, tim penguji Abdul Somad. Jangan mencari menantu karena sawitnya luas, karena duitnya banyak. Kusangka Pak Ustadz kalau nikah sama dia aku bahagia. Baru kurasakan Pak Ustadz. Cuman rasanya Bu nikah sama orang tak sembayang, macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Kunci kalau kebetulan tak sembahyang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah ini langkah yang pertama, lakinya mesti sembahyang, bininya mesti sembahyang. Kata almarhumah mak saya, aku waktu mengandung kau, sesusah apapun tak pernah sembahyang ku tinggal. Sakit pun aku tak pernah sembahyang ku tinggal. Aku mengandung kau, sejak dari dalam kandungan kau ini memang tak pernah tinggal sembahyang. Jadi ibu, jangan tinggalkan sembahyang, paksa-paksakan sembahyang. Lalu kemudian setelah anak ini lahir, bawa dia ke masjid. Tengoklah betapa senangnya saya pagi ini menengok, karena yang datang ini anak-anak muda. Ada cuma beberapa yang tua, cuma tak banyak kan. Kalau orang tua ke masjid itu biasa, karena malaikat maut udah dekat. Tapi anak-anak muda ke masjid ini kan luar biasa ini. Anak muda, syabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Anak muda luar biasa.